Kerakusan itu gampangnya, paling gampang sederhana glutonia adalah orang itu kalau dia sudah menikmati satu, dia ngerasa rugi kalau nggak makan lebih banyak. Contoh, all you can eat itu memanfaatkan teori glutoni. Jadi dia makan, udah kenyang, kalau masih bisa masuk lagi, dimasukin lagi sama dia. Target nggak tercapai. Ini adalah 7 dosa-dosa sales yang sering kamu lakukan ketika penjualan. Halo Coach. Ya, gimana? Oke, nih sekarang kita mau bedah 7 dosa sales nih Coach. Oke, 7 dosa ya. Bukan sales kali, 7 dosa marketing. Iya benar, 7 dosa marketing. Ini kita seven sin of marketing. Oke, bahasa kerennya ya. Oke, apa yang mau dibahas nih? Ini Coach, ini kan ada 7, kita bakal bedah satu-satu. Boleh. Ini saya, kalau yang pertama pakai bahasa Indonesia ya Coach ya? Iya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Ini yang pertama. Diketawain Bu Ana tuh. Ini yang pertama tentang dosa keserakahan nih Coach. Itu maksudnya tuh, ini kan karena kalau misalkan di sini ya Coach tulisannya, dia kalau misalnya diskon 10% itu untuk pelanggan baru. Dia mulai ngejar materinya tuh, ibaratnya uangnya itu dari pelanggan, pakai diskon mungkin Coach. Nah itu apakah ini memang biasa terjadi di marketing gitu? Jadi gini konsep yang pertama ya, kan jadi pada dasarnya seven sin of deadly atau istilah deadly of in marketing. Jadi salah satu yang digunakan sin yang pertama adalah greedy, keserakahan. Keserakahan itu pada dasarnya adalah pada dasarnya itu ada di setiap umat manusia. Ada di semua umat manusia. Iya, bahkan menariknya para penipu yang katanya gendam melakukan kejahatan, dia melakukan pola-pola dengan menggunakan pendekatan, artinya yang pendekatannya adalah pendekatan serakah. Iya. Jadi misalkan contoh, lu punya barang apa, mau nggak uangmu saya gandain? Ada nih handphone, iPhone, harganya murah, mau nggak? Harganya cuma segini. Dia menggunakan teknik-teknik serakah. Penipuan semua menggunakan pendekatan serakah. Udah jelas iPhone harganya sekian, ditawarin yang murahnya, kadang-kadang murahnya bisa 3 sampai 5 juta daripada harga normal. Itu udah nggak make sense. Itu yang dia dibuat menjadi make sense dengan cara bahwa itu adalah barang sitaan. Dibuat jadi make sense. Jadi rumusnya sebenarnya sederhana. Rumusnya pakai rumus serakah ditambah karena. Misal contoh, saya mau menawarkan Anda, ini barang bagus, dia udah ngebot, matanya berbinar-binar, saya bisa pakai serakahnya dia. Bahwa barang ini tinggal 1, dan harganya lagi bagus. Sayang loh dilewatin. Greedy. Oh itu beda sama FOMO. FOMO. Urgency. Ya sama karena FOMO itu kan menciptakan urgensinya, tapi pada dasarnya manusia punya sifat greedy itu serakah tadi, maka dia pakai itu. Contoh. Ini yang saya baru aja kejadian nih. Iya. Kemarin saya beli sepatu banyak kan, ya saya bagi-bagi kan sepatu kan. Pertanyaannya, buat saya itu adalah sesuatu yang sayang saya lewatin. Bukan saya takut FOMO-nya, saya nggak takut FOMO-nya. Saya cuma sayang aja gitu karena saya juga pengen beliin lah kepada kalian bertiga gitu. Ada 3 orang yang saya beliin kan. Saya tuh lagi pengen banget gitu loh. Mumpung harganya sangat murah, yang saya pernah beli yang harganya itu gak semurah itu gitu loh. Dan waktu ketika makanya begitu harganya semurah itu, saya bilang, wah ini mah kesempatan, gak mungkin gue tinggalin. Bodoh banget deh gue kalau gak ngambil, mana barangnya bagus-bagus lagi kan gitu maksud saya. Iya benar-benar. Bener gak? Iya. Nah itu maksudnya diambillah konsep greedy-nya tadi, serakahnya tadi. Kalau mama misalkan ada barang cakep cuman hanya 1 gitu kan, itu berarti diambil yang pakai FOMO-nya, fear-nya. Fear ketinggalan. Tapi kalau mama dia barangnya mumpung diskon nih, nggak sayang nih lo ngambil, makanya ngambilnya saya langsung 4 kan gitu kan. Nah kayak gitu dia ngambil FOMO-nya gitu loh. Karena biasanya cuma beli 2, ini dapat 4 itu. Kalau dihitung-hitung bisa. Ya bisa dibilang begitu. Ya tapi ya bisa. Tapi bagaimanapun juga yang pertama, logika saya yang sederhana adalah saya beli sepatu luar negeri, sepatu yang merek-merek tertentu dengan harga yang luar negeri, harganya bisa jutaan. Tapi kali ini saya cuma hanya mengeluarkan uang yang tidak lebih dari
Bahkan bisa saya bilang tidak melebihi dari setengah dari harga sepatu bisa dapat 4. Ya apa nggak seneng? Itu benar logik dong. Iya benar. Ya nggak? Iya. Nah itu maksud saya. Bahkan setengah pun nggak dapat kali. Mungkin 1/4 kali mah gitu. Ya maksud saya kayak gitu. Tapi barangnya bagus gitu loh. Jadi itu sebuah hal yang sayang aja kalau saya lewatin. Cuman kalau dulu saya parah banget tuh. Kalau dulu parahnya apa? Ukuran sepatunya nggak ada tuh. Itu gue paksa itu pada tuh. Kalau dulu tuh gitu saya paksa gitu. Kalau sekarang nggak, gue udah punya kesadaran penuh gitu. Ngapain gue separah itu gitu. Nah makanya teori itu bisa digunakan dengan konsep untuk marketing gitu ya. Strategi-strategi marketing Iya, untuk bagaimana membuat orang. Pada dasarnya setiap orang punya konsep strategi itu ada. Begitu juga makanan. Atau contoh deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kita contoh deh. Misalkan contoh kamu beli sesuatu di Grab atau Gokar. Bukan Gokar. GoFood. Yeah. Ya, GoFood. Kalau Grab namanya apa? Grab aja ya? GrabFood. Terus kemudian dikasih nih beli 1. Harganya sekian. Tapi kalau kurang 10.000 lagi lah. Iya. Kamu dapat potongannya banyak. Padahal kita nggak mau beli loh. Iya, itu bisa Bener nggak? Iya, benar. Bener nggak? Iya. Itu faktor serakah yang dipakai. Iya, benar juga, iya. Ya kan? Padahal jelas-jelas kita nggak perlu makan segitu banyak gitu loh. Tapi ya karena ya bodoh aja kalau dilewatin gitu loh. Itu greedy. Oke, iya benar-benar. Kalau misalnya marketing mah kalau pakai itu mah udah yang Iya, sifat manusia. kurang 5.000, kurang 10.000. Brengsek nih, kurang dikit ditanggung nih ya, sikat aja gitu, chip in gitu ya. Ternyata ya kita belinya kebanyakan. Jadi maksudnya di setiap manusia ada gitu loh. Mungkin walaupun enggak loh, gue gak serakah percaya sama saya. Semua pasti ada, gak mungkin enggak. Bisa juga nih marketing ya. Iya, makanya kok masuk akal kan? Iya. Kayak gitu. Itu konsep-konsepnya greedy. Coba ada juga rokok, dikasih beda selisih harga dikit juga pasti diambil sama dia, beli 2 kan gitu. Nah, ya keserakah. Artinya itulah manusia. Iya, Setiap bener. manusia tuh ada, serakahnya tuh ada. Udah ada bibitnya, tinggal digoyang sedikit dengan teknik marketing tertentu, orang jadi beli gitu loh. Iya benar. Oke, wow, pasti teman-teman salah satunya nih. Iya pastilah. Oke, ini yang kedua nih coach. Yang kedua itu soal kemalasan. Kalau nggak rusak, nggak perlu diperbaiki. Malas ya? Iya. Jadi lazy ya? Iya. Nah, jadi pada dasarnya ini paling gampang ya. Di dunia marketing itu sangat memanfaatkan semua hal yang berkaitan dengan kemalasan. Oke, contohnya coach. Paling gampang, remote TV. Remote. Remote TV, orang nggak mungkin serajin itu mau ganti channel gitu ya. Nah, Duduk lagi gitu kan. iya. Lama-lama pakai kaki kan. Zaman dulu nih. Gak tau di zaman Ade kata Ade ketawa bener kan tuh kan. Iya benar. Karena orang pada dasarnya males. Jadi dia menciptakan lah ada remote TV. Oh, ada TV yang pakai remote laku. Iya. Itu loh gambarannya ya. Iya. Jadi maksudnya karena menciptakan orang-orang malas tuh jadi diciptakanlah produk-produk yang berkaitan dengan malas. Contoh lagi, mesin cuci. Kenapa? Malas nyuci kan? Diciptakanlah mesin cuci, nggak punya duit juga beli mesin cuci itu katakan. Nah, karena pada dasarnya orang malas. Oh, Motor. Iya, nggak mau jalan. Nggak mau jalan ke Indomaret, Alfamidi nggak mau jalan pakai motor. Ini aja jalan kayak sampai 200 meter pakai motor. Makanya perutnya buncit. Iya nggak? Benar nangkap ya? Iya. Jadi segala sesuatu diciptakan karena orang-orang malas. Kalau dasarnya malas gitu mau enaknya gitu loh. Makanya diciptakanlah kayak gitu. Contoh, tahu nggak ini ada yang menarik ya? Ada bisnis yang memanfaatkan orang malas. Bisnis membuatkan orang malas. Ngantri makanan, just tip itu juga ada salah satunya. Oh iya benar. Mending just tipnya jauh luar negeri, kagak just tipnya di Blok M. Kan pernah ada aja kan? Iya ada. Just tip Blok M. Malah ada just tip makanan di puncak, ya ampun. Itu kan menunjukkan orang malas ya. Orang malas. Bahkan saya juga kaget kok ada just tip makanan beli di puncak. Apa tuh coba? Padahal cuma tinggal ke sana. Iya makanya kan, bener kan? Itu orang malas kan? Iya. Just tip, apalagi just tip ngantri tiket. Iya. Karena ada loh yang kayak gitu-gitu. Jadi itulah yang diciptakan. Contoh lagi, makanan GoFood, GoGrab itu diciptakan untuk orang malas. Kalau orang rajin ke depan, ya nggak. Kecuali lang-lang, karena nggak ada pilihan harus ke depan dia. Kalau bisa Gojek dia gitu diklik. Nangkep ya? Iya benar. Makanya diciptakanlah orang-orang.
Jadi penciptakan produk ya untuk buat orang-orang malas ngelakuin gitu loh. Jadi malah dibuat simpel aja. Dibuat simple. Kalau bisa sesimpel mungkin makin simple gitu kan ya. Iya, Kalau bisa sholat di online deh sholat kan gitu. Nah makanya karena pada dasarnya malas gitu loh. Nah kayak gitu ya, kebayang ya. Benar-benar. Oke, apalagi Oke, ini yang ketiga soal kerakusan nih, Coach. Nah, itu Rakus maksudnya apa nih, Coach? yang tadi ya glutoni ya. Oke, kerakusan itu gampangnya paling gampang sederhana glutoni adalah orang itu kalau dia sudah menikmati satu, dia ngerasa rugi kalau nggak makan lebih banyak. Contoh, all you can eat itu memanfaatkan teori glutoni. Jadi dia makan, sudah makan, udah kenyang, kalau masih bisa masuk lagi, dimasukin lagi sama dia. Itu kategorinya adalah bahwa orang pengen banget dia makan lebih gitu loh. Contoh lagi yang bisa dimanfaatkan glutoni, misalkan makanan. Contoh lah yang lagi terkenal misalnya contoh dia mengkawinkan ya antara greedy dengan glutoni. Misalnya contoh, ada makanan harganya murah, kalau beli 2 lebih murah lagi. Itu diambil keserakahannya. Iya. Tapi dengan ditambah glutoni artinya sayang loh Kak, kalau makan cuma 1. Makannya kalau makannya 2 atau 3. Kenapa ngambil paket gede? Nah itu glutoni. Contoh lagi, beberapa hari yang lalu saya kan pesan makanan tuh. Saya pesan makanan, saya pikir kita itu ada berlima. Saya berasumsi makanan yang saya pesan, ambillah family pack. Menurut saya cukup. Ternyata yang makan cuma saya berdua sama istri saya. Nah itu adalah glutoni. Dimanfaatkan supaya ngambilnya lebih, yaitu pinter-pinternya mereka. Bagaimana ngakalin. Contoh lagi glutoni yang dipakai manfaatin ya. Ini air kelapa nih. Saya suka minum air kelapa. Karena kebetulan saya nge-gym dan air kelapa ini ngebantu. Ngebantu untuk buat apa namanya? Kelistrikan di tubuh saya. Electrical apa namanya? Saya lupa lah namanya. Elektroda atau apa something kali, saya lupa. Nah, pertanyaan menarik. Dia pinter loh. Dia jual. Bukan harganya bukan 1. Jadi dia jual satuan. Dia jual paket 3. Bukan paket 2. Paket 3 langsung. Paket 3. Oke. Lucunya yang minum cuma saya sama istri saya. 2 orang. 2 orang dong. Iya. Tapi istri saya beli dengan alasan karena Lisa disuruh ikut minum. Jadi 3. Itu konsep glutoni. Oh, iya. Iya udah. Nangkep ya? Iya. Ya kalaupun misalkan nggak ada orang, ya air kelapa ini kita akan minum lagi juga. Nah itu konsep glutoni. Kalau misalnya ini Coach, kayak soalnya saya pernah dengar ada di sebuah resto gitu, kalau misalkan kita udah mesen 300 paket 300 gitu, itu buat makan, tapi kalau misalnya nggak habis, malah denda. Ya itu kan all you can eat biasa gitu. Oh, oke. Iya benar-benar. Ya itu di luar dendanya ya. Tapi pada dasarnya setiap orang tuh nafsu banget. Nafsu banget makan. Apapun yang terjadi udah masuk, kalau bisa masuk dimasukin lagi sama dia. Nah itu dulu saya tuh. Kalau makanan semua gue masukin. Begitu masuk sadar perut gue nggak masuk. Kenyang-kenyang gitu loh. Nah itu yang makanya itu juga merupakan salah satu dosa yang bisa dimanfaatkan dalam konsep marketing. Khususnya pemasaran. Iya benar. Kalau misalnya kayak kita mau ngambil paket hemat kayak cuma nasi, ayam, terus kok kayak kalau ada perkedelnya kok enak gitu. Cuma iya. Atau malah dipaketin, nah perkedelnya jatuhnya lebih murah ya. Jadi beli deh, padahal nggak ada perkedel, nggak perlu perkedel, jadi ada perkedel bisa juga. Sayang, manusia suka gitu memang. Iya. Kalau beli ayam, biasanya makan 2, ditawarin nih paket 5. Beli deh paket, jadi deh gitu lah kayak gitu. Iya benar. Nah, glutoni juga bisa memakai konsep yang mirip kayak konsepnya TikTok. Jadi bikinlah iklan sebanyak-banyaknya. Yang ngasal kualitas itu nggak penting. Yang penting jumlah dulu kualitas. Jumlah dulu. Ketika jumlahnya udah banyak, maka apa yang terjadi lama-lama itu akan menjadi istilahnya dia kan orang ngejar penasaran konten gitu. Makanya itu yang dilakukan dengan konsep-konsep TikTok untuk dibanjiri konten. Maka sekarang kan lagi lebih terkenal kan sekarang konsep-konsepnya namanya Clipper. Nah, Clipper itu pakai konsep glutoni. Nah, itu gambarannya. Nah, ini yang keempat ini soal nafsu nih, Coach. Nah, ini kenapa bisa jadi dosa marketing nih, Coach? Istilahnya lust ya. Lust itu kan nafsu ya. Karena gini, yang paling gampang banget ya, itu yang dilakukan orang yang lagi ngejar like dan ngejar komen.
Misal contoh, kadang-kadang orang bangun pagi, dia tuh pengen lihat berapa like-nya dia. Dia lebih suka dengan orang menyukai dia. Dan akibatnya dia sebentar-bentar ngeliat handphone, sebentar-bentar ngeliat handphone. Apalagi dengan menggunakan teknologi handphone sekarang, dengan menggunakan bunyi notifikasi, itu akan memancing nafsunya dia untuk mendapat poin. Orang-orang tertentu ada yang memang suka banget untuk dapetin poin gitu. Memang ngejar poin tuh ada. Nah itu yang disebut yang namanya lust gitu ya, nafsu. Dia memanfaatkan metrik untuk ngejar-ngejar omset atau ngejar poin loyalty, itu bisa dimanfaatkan untuk di konsep marketing. Jadi loyalty program, kurang berapa lagi untuk bisa dapat hadiah apa. Nah itu yang dipancing adalah nafsu. Kalau zaman dulu yang dipakainya adalah kayak contoh di supermarket gitu ya. Dulu kan ngumpulin itu apa namanya? Stiker-stiker ya. Ngumpulin stiker. Jadi kalau stiker ditempelin di belanja di supermarket ditempelin, dulu waktu zaman dulu masih ada supermarket hero tuh kalau ditempelin, nanti dapat 10 atau 12 bisa ditukar piring cantik. Nah itu ya itu kategorinya itu. Itu yang dimanfaatin ya. Seperti itu kalau las. Oke. Jadi kayak beli-beli terus biar dia bisa ngejar hadiahnya. Betul ngejar hadiah. Nah itu konsep las yang digunakannya gitu ya. Oke, ini lanjutnya amarah nih coach. Red ya. Iya. Itu dosa marketingnya di bagian mananya nih coach? Kok amarah gitu? Dosa marketing berikutnya karena tadi ada kemarahan ya. Kemarahan yang dimanfaatkan kemarahan. Jadi orang yang lagi marah, orang yang lagi kecewa itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Misalnya dia kecewa sama produk tertentu, kita bisa arahkan ke tempat lain supaya memilih produk kita yang tidak ada problem yang seperti itu. Itu red ini pakai. Dimanfaatkan yang seperti itu kemarahannya. Atau seperti contoh gini. Misalnya orang beli mobil atau beli motor. Motor itu mengecewakan dia. Maka dia punya kemarahan kan? Iya. Nah, dimanfaatkanlah kemarahannya. Itu pernah saya coba contoh, ngecek itu adalah iklan motor. Itu lucu banget gitu loh. Jadi iklannya sebelumnya orangnya pakai apa ya kalau nggak salah ya, pakai baju superhero Jepang gitu ya. Terus ternyata ada problem. Dibalas gitu. Jadi dia bikin iklan, menjawab bahwa lu tuh belinya dulu salah, lu tuker aja sama gua barang yang baru. Itu dimanfaatin lah kemarahannya itu. Karena semakin orang itu semakin marah dimanfaatkan, keuntungannya akan semakin tinggi. Itu yang dimanfaatkan. Iya, kayak ada kekesalan atau kayak kecewa lah sama produk sebelumnya yang dia pakai ya. Betul. Memanfaatkan kemarahan seseorang bisa dimanfaatkan. Atau kayak gini nih, kalau maunya contoh. Kan sekarang lagi ada kemarahan orang kepada salah satu institusi gara-gara Espon. Iya. Espon. Sebenarnya kalau ada orang yang mau riding the wave itu bisa kesempatan loh. Misalnya gitu loh. Jadi meriding the wave dengan kondisi itu cocok banget. Misalnya ada penjual es krim apa gitu. Yang ngebalas ke sana. Bisa efek tuh ke sana tuh. Menggunakan kemarahan masyarakat untuk naikin pamor sebuah brand itu bisa aja. Iya benar-benar. Nah ini yang ke-6 ada tentang envy coach. Dosa envy. Nah itu ini lebih gampang lagi. Pasti kamu pernah dengerin iklan envy itu kan iri ya? Iya. Kalimat iklannya kayak gini. Buruan ambil action sekarang sebelum kompetitormu belajar hal ini. Jadi dibuat supaya lu mesti buru-buru ngambil nih. Jangan sampai kompetitor lu lebih pintar pada lu. Biarkanlah kompetitor lu ngiri sama lu. Nah itu di konsep yang dipakai envy. Itu sering tuh di bahasa iklan sering ada kayak gitu. Jangan sampai kompetitor lu tahu ya. Jangan sampai kompetitor lu belajar lebih dulu daripada kamu. Iya. Nah itu envy. Karena memang dibuat iri ya coach ya kompetitornya. Oke, ini yang terakhir nih coach. Yang terakhir soal pride. Pride ya, kebanggaan. Kalau pride itu gampang banget. Pride itu misalkan kita menarik kebanggaan sebagai seorang ayah. Kebanggaan seorang ayah, kebanggaan seorang ibu kepada anaknya. Dengan produk apa. Itu dikonekin bisa. Gitu ya, misalnya. Wah, untungnya ada produk susu ini ya. Susu ini ternyata membuat anak saya bangga banget jadi orang tua. Sedih ya ngeliatin anak-anak badannya kurus. Aduh, anaknya nggak mau makan. Terus ada anak yang lincah lari-lari kan. Nah itu anak saya, itu berkat
Pernah lihat dong iklannya? Nah itu yang diangkat pride-nya. Oh, oke. Iya, Dapat ya? iya. Jadi memanfaatkan kebanggaan itu gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan berarti sebenarnya dosa marketing ini sebenarnya melihatnya tuh dari kondisi sehari-hari. Betul. Atau kostum sepak bola. Itu juga memanfaatkan pride. Kebanggaan atas kelompok tertentu, komunitas tertentu. Atau kaos-kaos yang pakai kalimat aku cinta Indonesia, apa kan ada tuh yang I love Indonesia, itu kan yang diangkitkan adalah pride-nya. Kayak merchandise kayak lokal-lokal. Betul. Iya benar-benar. Itu konsep pride-nya. Atau dia bilang ini adalah makanan khas daerah mana, itu pride-nya yang diangkat. Iya pernah lihat. Oke, menarik banget nih, pasti teman-teman pernah tahu dong yang tadi udah dibahas sama Coach Arif. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau bertanya atau diskusi langsung dengan Coach Arif dalam WhatsApp group, bisa langsung klik di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif, ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.